Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 15 April 2022, bersama-sama kita hadir dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suama. Dan dalam rangkaian ibadah Jumat Agung akan dilayankan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini dikhususkan untuk jemaat yang telah mengambil CD. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi Sing Hallelujah to the Lord. Yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silakan duduk. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan pujian menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala,
kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Silakan jemaat menyaut. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja."
Salibkan dia. Salibkan dia. Dia
Saudara, lihatlah tanganmu. Silakan setiap orang buka tangannya. Tanganmu bersih. Tanganmu utuh. Tetapi tangan Yesus telah dilubangi. Dia berteriak, dia kesakitan. Dia sendirian. Bahkan dia ditinggalkan oleh bapaknya. Kenapa dia melakukan itu? Tangan yang berlubang adalah simbol dari pengorbanan. Karena dosa kita dan kesalahan kita. Ambil. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggung oleh Yesus. Maka dia mati. Tangan kita bersih. Tetapi yang berdosa adalah kita. Ingat saudara, setelah pengorbanan ini dan setelah penyaliban ini, tidak akan pernah ada korban lagi. Oleh karena itu setiap kali kalau kita mau berbuat dosa, lihatlah tanganmu. Semestinya tangan kita berlubang. Bahkan semestinya kita mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia menggantikan kita. Setiap orang pulang, buatlah tanda seperti ini. Taruh di mana yang mudah buat saudara. Di dapur, di meja makan, di tempat tidur. Untuk mengingat. Penjahat yang di sebelah kanan berkata, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Setiap hati yang berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran, keselamatan disediakan baginya. Terimalah, dan setiap orang menerima apa yang sudah Yesus lakukan. Kita saat teduh, tundukkan kepala, renungkan. Kitalah seharusnya yang mati, tetapi Dia menggantikan segala dosa dan kesalahan kita. Solois, silakan nyanyikan satu lagi lagu, Kepala yang Berdarah. Tertunduk dan sedih.
bersama wajah yang mulia. Kamilah yang salah ya Tuhan, sehingga Engkau mati di kayu salib. Dan hari ini kami memperingati hari kematian Jumat Agung. Kami sudah melihat bagaimana hinaan dan siksaan yang Engkau terima karena kesalahan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mulia, untuk menggantikan kami yang seharusnya kami yang digantung atau disalib. Tetapi Engkau menggantikan kami semua, karena kami tidak sanggup melakukannya. Tetapi kasih Allah begitu besar kepada dunia ini, sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari peristiwa kematian ini, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami dan sertai kami untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita membaca Lukas pasal 23 ayat 32 sampai ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 23 ayat 32 sampai 49. Demikian bunyinya. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata
Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana drama yang kita lihat tadi? Saudara mau kasih begini atau kasih gini? Coba kalau kasih gini, coba angkat tangan saudara, jempol semua ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kreativitas anak-anak kita luar biasa. Dan itu tidak terlepas dari Nona Pendeta Paulina dan juga Pak Fernando. Ini Pak Fernando. Pak Fernando berdiri dulu. Ya, Nona Pendeta Paulina ada di bawah, juga melayani bersama-sama. Mereka berdua ini kalau bincang-bincang, bikin drama, yuk dramanya jadi. Saya sudah lihat beberapa kali dalam perjalanan, dan tadi saya sudah lihat waktu latihan. Waktu latihan lah saya menangis. Tapi sekarang ini kalau saya menangis, saya takutnya nggak bisa nyetop gitu ya. Nanti ibadahnya nggak jalan. Tapi saya percaya saudara-saudara juga pasti merasakan itu. Barangkali apa yang ditampilkan tadi itu sebagian kecil saja. Karena perjalanannya pendek. Saudara membayangkan Yesus berjalan melalui jalan salib yang disebut dengan jalan Dolorosa atau Via Dolorosa di gang yang sempit. Dari dalam Yerusalem itu keluar di Bukit Golgota. Jauh sekali. Dan tiba-tiba orang datang dari Afrika, saudara. Simon orang Kirene itu dari Afrika. Kurang lebih 1.500 km jaraknya. Dia masuk Yerusalem dan kebetulan dia juga ada kuburan yang dia sudah pesan di Golgota itu. Tiba-tiba
orang yang datang dari luar dalam kelelahan disuruh memikul salib Yesus. Karena secara manusia, saudara, Yesus itu sudah sangat letih dan kelelahan. Salib yang besar yang dia pikul begitu jauh. Dan Simon orang Kirene itulah yang melanjutkan sampai di Bukit Golgota. Saudara, dalam bacaan tadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Selama ini yang membuat permasalahan tidak pernah selesai, karena tuntut menuntut tidak pernah berhenti. Satu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau belum selesai dengan orang itu, dia akan lanjutkan dengan keturunannya. Begitu seterusnya. Dendam, kemarahan dipelihara. Yesus sebelum mati memberi satu tuntunan hidup bagi kita. Dia membuat satu budaya baru, kalau kita menyebutnya seperti itu. Peradaban baru yang dia buat. Dia ingin memutus mata rantai dendam, pembalasan dendam, sakit hati, dia ingin selesaikan melalui dirinya. Dia tidak memperhitungkan kata-kata, cacian, cambukan, hinaan. Bahkan dari sejak dia muncul pertama kali di Yerusalem, dia sudah mau dibunuh. Dia tidak memperhitungkan semuanya itu. Dan dia mengatakan kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebagai orang Kristen, saudara, semestinya orang-orang percaya ini mengambil apa yang diteladankan oleh Yesus itu. Kita hentikan kasus-kasus pembalasan dendam. Kita hentikan sakit hati di dalam diri kita. Tetapi kita belajar kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kita berhenti menuduh orang lain yang melakukan kesalahan. Kita berhenti mempraktekkan hidup yang munafik. Kita banyak salah. Tapi terkadang untuk menutupi kesalahan kita, kita menuduh orang lain. Kita salahkan orang lain. Kita sebut orang lain. Kita sudutkan orang lain. Poin yang pertama, kita belajar tentang mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mari saudara, kita praktekkan ini. Setiap kali kita dilukai, setiap kali kita tidak dianggap, setiap kali kita ditinggalkan, setiap kali barangkali kita dibunuh karakter kita, bahkan mungkin tubuh kita, katakan, ya Bapa, ampuni mereka. Saya mengundang setiap orang membuka mulut, mari kita katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Poin yang kedua, ada di ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita bersyukur saudara, saat ini sudah selesai, boleh dikatakan selesai menghadapi COVID. Karena pemerintah memang sangat serius di dalam hal ini. 100 triliun lebih dana digunakan untuk membeli vaksin dan segala macam yang terkait dengan penanganan COVID. Banyak kritik, banyak cemoohan, banyak ledekan kepada presiden dan jajarannya. Tetapi Pak Jokowi mencintai bangsa ini. Dia mencintai rakyatnya. Dia tidak peduli berapa triliun harus dihabiskan. Tetapi dia melakukan sesuatu yang terbaik. 2 tahun berlalu, saudara, kita berhasil. Bangsa ini berhasil mengatasi COVID-19.
kita bisa duduk seperti ini saat ini. Dan kemana-mana. Bahkan orang demo pun, ribuan orang demo. Ya, kita belum mendengar ada berita setelah demo tanggal 11 itu kan belum ada berita kan yang terkena COVID. Tapi di negara-negara lain saudara, bahkan di Cina sendiri, Shanghai, hari ini masih lockdown. Padahal kita lihat bagaimana penanganan di situ. Ini artinya apa saudara? Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, katakanlah kepada Yesus. Dan berserulah kepada Yesus, Yesus ingatlah akan daku. Yesus ingatlah akan daku yang harus menuntaskan pelayanan ini, pekerjaan ini, dan semua tugas yang ada pada kita. Itu poin yang 2. Berserulah kepada Yesus. Cukup katakan, Yesus ingatlah akan daku. Mari kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus ingatlah akan daku. Setiap kali ada persoalan, apakah persoalan itu menyenangkan hatimu? Jangan lupakan Tuhan. Apalagi kalau itu memilukan hatimu. Jangan menuduh, jangan menyalahkan orang. Tetapi berserulah, Yesus ingatlah akan aku. Poin yang terakhir saudara, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada saat mulut kita terbuka, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kesalahan yang diingat. Dan yang kedua, Yesus ingatlah akan aku, akan kelemahanku, akan persoalanku, akan sakitku, akan berbagai tantangan yang aku hadapi. Dan pada saat itu Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Saudara, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dalam rangka perayaan Paskah dan khotbah Paskah yang dibuat kemudian dikirim ke seluruh gereja anggota, itu diberi judul bersama tidak terpisahkan. Diambil dari kitab Roma. Apa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan? Penyakit, ancaman, penganiayaan, kesusahan, kelaparan, semuanya tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu sama dengan apa yang kita lihat di ayat yang ke-43. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Mengapa penjahat di sebelah kanan itu mendapatkan anugerah sebegitu besar? Karena dia mau berseru di titik terakhir hidupnya, di nafas terakhir masih terengah-engah, dia berseru kepada Tuhan, Jesus, remember me. Yesus, ingatlah akan aku. Dan jawaban Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Mari kita ucapkan hal ini, 1, 2, 3. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat
Kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, dan sakramen ini disediakan bagi semua orang yang percaya. Jangan pernah ragu menerima anugerah Tuhan ini. Saya perlu tegaskan sekali lagi tentang penetapan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus itu ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mengutus murid untuk mempersiapkan, untuk mencari tempat, mencari rumah, dan akhirnya itu terjadi. Dan pada saat itu Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap orang percaya melakukan perjamuan kudus mengingat akan kasih Kristus, mengingat akan kasih Allah yang besar. Yang kedua, arti perjamuan kudus. Arti perjamuan kudus ada 3. Yang pertama adalah perjamuan kudus itu menandakan Yesus benar-benar mati. Jangan pernah goyang kalau saudara baca buku nanti penjelasan-penjelasan. Oh, dia tidak mati, dia mati suri saja. Setelah itu ditukar. Tidak ada. Dia betul-betul mati. Melakukan perjamuan kudus, saudara mengamini kematian Kristus. Yang kedua, melakukan perjamuan kudus itu artinya masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Masuk dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Dalam konteks Korintus, berbagi. Masuk dalam persekutuan, berbagi makanan dan minuman, roti dan anggur. Yang ketiga, arti perjamuan kudus itu adalah pengharapan. Kita hidup di dunia ini punya cita-cita, punya mimpi, punya pengharapan. Letakkanlah pengharapanmu kepada Yesus yang telah mengalahkan semua dosa, semua kuasa, semua yang jahat sudah ditaklukkan oleh Yesus. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Nak mulo keto kudiangman, kene yo trimo. Dah saudara, dak boleh begitu. Kita harus memiliki pengharapan. Kalau dulu aku susah, sekarang gak boleh lagi. Kalau dulu aku dijerat oleh dosa, sekarang gak boleh lagi. Kalau dulu aku mati karena dosa, sekarang aku mengalahkan kuasa dosa. Itulah pengharapan kita. Jadi saya ulangi lagi, arti perjamuan kudus itu kita menerima kematian dan juga kebangkitan Yesus nanti. Perjamuan kudus masuk dalam satu persekutuan dengan Yesus dan juga dengan saudara-saudara seiman. Perjamuan kudus memberi arti kita diberi dan dibangkitkan pengharapan kita, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita menyerahkan diri, katakan, Bapa terima kasih, Engkau memberi kami hidup dan aku ingin mengisi hidup ini dengan penuh berarti, melayani Tuhan dan sesama. Mari kita naikkan pujian, jadikan hatiku istana cintamu.
Betapapun Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Panaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam rangka hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kedahiman-Mu, agar ku mampu bertahan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tepatnya layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan daku." Setelah itu Dia mengambil cawan, sambil bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Dalam perjamuan kudus ini, kita memberi kehormatan kepada anak-anak kita yang baru CD kemarin. Silakan maju ke depan untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Silakan maju ke depan. Semua yang CD kemarin,
Buka maskernya semua. Makanlah. 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 Minumlah. 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 Makanlah. 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 Minumlah. 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 Makanlah. 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 Minumlah. 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 Makan. Makanlah. Makanlah. Minumlah. Pakai itu. Yang terakhir boleh habis ya. Minumlah. Minumlah. Dukung dalam doa saudara. Bapak, terima kasih untuk pertama kalinya anak-anak menerima sakramen perjamuan kudus. Terpujilah namamu. Biarlah mulai hari ini mereka berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan melimpah. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang seluruh majelis yang bertugas untuk ke depan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Ambillah. 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 Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Ambillah. Banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan inilah darahku, darah perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mempertahankan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan suci. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Inilah tubuhku Apakah
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadikan hatiku istana cintamu, tempatlah layak untuk bersamanya, tubuh dan darahmu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Apakah masih ada di jemaat? Oke. Ambillah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah. Barangkali bisa dibantu yang belum dapat anggur dan roti bisa angkat tangan supaya majelis bisa melayani saudara.
Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mengundang sedang jemaat bangkit berdiri. Sama. Ambillah. 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 Angkat hosti saudara atau roti saudara. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Angkat anggur saudara. Inilah darah perjanjian baru untuk pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah. Saudara, silakan duduk kembali. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menutup dengan doa. Kita berdoa. Pujian dan ucapan syukur kami telah panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perkenanan-Mu, atas cinta kasih dalam kami boleh mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kami tahu kasih-Mu yang besar telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya melalui roti dan anggur yang telah kami terima, boleh lebih memampukan kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah puji syukur dan terima kasih kami Tuhan, atas pengampunan dan pembebasan kami dari belenggu hukuman dosa yang sangat mengerikan itu.
Dan perkenankanlah kami sebentar lagi untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan, warga jemaat, dan panitia Hari Raya Gerejawi yang turut ambil bagian dalam pelayanan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Sebagai informasi kepada seluruh warga jemaat bahwa amplop pengosongan diri yang telah diberikan minggu lalu pada saat Minggu Palmarum dapat dikumpulkan pada hari Minggu dalam ibadah Paskah tanggal 17 April 2022. Dan sebagai informasi kepada jemaat bahwa ibadah Paskah dan ibadah Minggu pada tanggal 17 April nanti dilayankan satu kali saja pukul 5 WITA dan dirangkai dengan ibadah sukacita Paskah anak-anak sekolah minggu yang juga dilayankan pada jam hari yang sama. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya kita angkat pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bapa, kami mengucap syukur ibadah perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus dapat berjalan dengan baik karena berkat dan pertolongan-Mu. Kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh kami. Dan biarlah hari-hari dan kehidupan yang kami lalui atau kami jalani ke depan ini hidup di dalam jalan Tuhan.
Tuhan menolong kami dan memampukan kami agar kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Oma Mirta yang sempat jatuh dan saat ini masih dirawat di rumah. Setelah dirawat di rumah sakit, Tuhan sembuhkan Oma Mirta. Saudara Jufri yang sempat dirawat di rumah sakit dan saat ini mengalami perawatan di rumah, Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan saudara Jufri. Bapak Yusuf Salucu juga yang sempat dirawat di rumah sakit, yang saat ini dalam perawatan di rumah dan pemulihan, Tuhan kiranya menyembuhkan Pak Yusuf Salucu. Kami juga mengingat akan Ibu Luh Delui yang juga sempat sakit dan saat ini dalam pemulihan di rumah. Kiranya tangan Tuhan terulur baginya dan memberi kesembuhan kepada Ibu Luh Delui. Dan sejumlah lain lagi saudara-saudara kami yang sakit, apakah itu di rumah mereka atau di rumah sakit, kami doakan ya Allah, kiranya Engkau juga akan menolong, menyembuhkan dan memberkati mereka. Kami doakan hamba-Mu Pendeta Made Budiarse yang saat ini melayani di Jemaat Kristus Kasih. Kemarin ibundanya di Buleleng, khususnya di Bungkulan, telah Engkau panggil ke sorga. Tuhan berikan penghiburan kepada hamba-Mu Pendeta Made Budiarse dan seluruh keluarga besar, sehingga mereka tetap kuat dalam kekuatan Tuhan. Dan mereka meyakini bahwa ibundanya saat ini ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk pemerintah, Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Ada demo tanggal 11 kemarin oleh mahasiswa, tetapi oleh pertolongan Tuhan, demo itu dapat berjalan dengan tertib. Terima kasih untuk TNI, Polri, khususnya kepolisian yang telah menjaga keamanan, berjuang mendampingi para mahasiswa atau para pendemo dengan hati yang tegar, dengan kelemah lembutan, sehingga tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkannya. Terima kasih Tuhan, kami doakan pemerintahan ini, Bapak Presiden Joko Widodo, biarlah kiranya Tuhan berkati, sehingga akan dapat menyelesaikan dan menuntaskan nanti pekerjaannya sebagai Presiden sampai tahun 2024. Berkati juga pelayanan gerejamu di dunia ini, di Indonesia dan juga di Pulau Bali. Berkati pemerintah kami, gubernur, Pak Wali Kota, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai di klien-klien atau bendesa-bendesa adat, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Inilah doa syukur kami dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan terbaik. Untuk diinformasikan bahwa akan diedarkan 1 bakul dan 1 kantong persembahan, di mana bakul akan dipergunakan sebagai ucapan syukur perjamuan kudus pada hari ini. Yesus telah mati untuk kita, untuk saya dan saudara. Ia mati agar kita hidup. Ia menjadi laknat agar kita selamat. Ia melaksanakan keadilan Allah bagi kita sekalian. Apakah yang bisa kita berikan kepadanya kalau bukan ungkapan syukur kita? Karena itu bersyukurlah seperti yang difirmankan Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita ungkapkan syukur itu dengan memberi persembahan. Kita bernyanyi dari NKB 83 bait 1 sampai bait keempat, Nun di Bukit yang Jauh.
yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darah yang kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota kelak milikku. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan
tiba saat ajalku, salib itu kerangka lagu, dan mahkota kelak Kita naik pujian sekali lagi dari ayat yang pertama. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, Jemaat yang menutup nestapa jalan. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku yang teguh, dan mahkota kelak milikku. Jemaat, mari berdoa. Bapa, kami bersyukur atas karya keselamatan dan berkat-berkat yang boleh kami terima saat ini dalam hidupan keluarga kami, juga melalui usaha dan pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami, dan biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik dan juga boleh kami pakai untuk pelayanan kami dan saluran berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita naikkan pujian penutup seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita untuk hidup, Tuhan punya rencana yang indah. Marilah kita benar-benar seperti pujian ini. Kita telah mati karena dosa kita. Dan hidup ke depan ini kita letakkan pada Yesus. Arahkanlah hatimu, jadilah saksi kematian Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Kematian Kristus Yesus di kayu salib adalah bukti dari kasih itu. Kuat kuasa Roh Kudus akan menuntun dan menyertai kita sekalian untuk menjalankan pewartaan Injil Allah di tengah-tengah dunia ini. Mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Hosiana. Silakan duduk dan ditunggu kedatangannya pada hari Minggu pagi jam 5 dalam ibadah Paskah. Saat teduh bagi jemaat. Ibadah telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan dan juga memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.